Dan kemudian saya lihat kisah-kisah para ulama setelah zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu di zamannya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu ada mubahalah terjadi, ya, dan sama-sama setuju. Tidak sampai 2 tahun lawan mubahalahnya dalam hal akidah itu mati mengenaskan. Dalam hal akidah, kemudian semakin kesini terakhir yang saya ketahui sejarah mubahalah, riwayat mubahalah itu ketika ada pemahaman sesat mengaku Islam, mereka meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi paling mulia, tapi bukan Nabi terakhir. Mereka punya Nabi setelah Nabi Muhammad namanya Mirza Ghulam Ahmad. Mereka itu kelompok Ahmadiyah. Nah, sama ulama-ulama Ahlussunnah dikatakan itu sesat, karena Rasulullah itu khataman nabiyyin, penutup para nabi. Alladzi la nabiyya ba'dah, yang tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah, wala rasula ba'dahu, tidak ada lagi rasul setelah Rasulullah. Kalau ada yang ngaku nabi setelah nabi, kalau ada yang ngaku rasul setelah Rasulullah, itu sesat. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Bang TJ, ceritakan Bung, apa lagi yang mau diceritakan Bang? Udah Bang. Nah, dan awal saya tahu mubahalah itu, sekarang saya tanya kalian, sebelum Sugi Nur Raharja atau Gus Nur viral dengan mubahalah-mubahalahnya, sebelum itu, ya, sebelum itu, dari mana mubahalah itu viral di Indonesia coba? Gus Nur bukan yang pertama kali mempopulerkan mubahalah, dia meneruskan. Dia bukan pencetus mubahalah mandiri, bukan. Bukan. Coba kalian ingat. Kapan mubahalah itu viral di Indonesia waktu itu? Yang kasus siapa? Kasusnya apa? Muncullah mubahalah. Muncul mubahalah. Sampai situ paham? Kenapa sampai mubahalah? Kalau Anda benar, kenapa mubahalah? Kenapa mubahalah? Saya, ya, saya dituduh macam-macam, dituduh ditunggangi oknum Syiah lah, dituduh buzzer lah, dibayar berapa dari istana segala macam. Saya nggak merasa, maka saya nggak perlu mubahalah. Kenapa? Saya nggak merasa yang mereka tuduhkan itu ke saya. Kalau yang mereka tuduhkan betul, ya udah kasih bukti-bukti. Nanti saya akan kena sendiri. Misal sekarang nih, Lubis lagi banyak yang bahas itu. Dari mereka giring opini, itu udah jadi buzzer istana, gitu. Dan saya nggak takut nama saya, karakter saya jatuh, terjadi pembunuhan karakter ke saya lewat opini tersebut, opini buzzer istana, opini PKI. Saya nggak takut. Kenapa? Karena saya nggak ngerasa, saya nggak melakukan itu. Kalau untuk membungkam saya dengan cara-cara itu, saya kasih tahu triknya ya. Buat kalian yang ingin membungkam saya dengan narasi Lubis antek istana, Lubis buzzer istana, Lubis PKI gaya baru, macam-macam tuduhannya, Lubis ditunggangi Syiah. Kalau kalian ingin membunuh karakter saya dengan cara itu, saya kasih tahu caranya, sertakan bukti-bukti. Tersendirinya saya akan runtuh, saya akan bungkam, saya akan tenggelam. Orang-orang nggak akan ada yang percaya dengan omongan saya. Itu caranya saya kasih tahu kalian. Lubis ini adalah antek-antek istana, sertakan buktinya. Ini bayaran Lubis per bulan dari istana, sertakan. Lubis ini keturunan PKI, sertakan buktinya. Lubis ini ditunggangi Syiah, sertakan buktinya. Sertakan buktinya. Nanti orang-orang akan membuli saya sendiri, saya akan tenggelam sendiri. Jadi banyak tuduhan-tuduhan yang datang kepada saya tidak perlu bermubahalah untuk itu. Untuk apa saya bersumpah bermubahalah terhadap sesuatu yang saya tidak melakukan? Tapi maling, pelaku kejahatan, pelaku tindak kriminal, pelaku kemungkaran, pelaku kebatilan, dan seterusnya akan menghalalkan segala cara untuk menutupi kebatilannya, kemungkarannya, menutupi kemalingannya, dan seterusnya. Begitu, guys. Jadi silahkan kalian giring opini, saya nggak akan bermubahalah, nggak akan. Toh dari 1 tahun lalu udah ada. Dari kelompok yang dulu saya di kelompok itu sendiri, Aldo menuduh Lubis ditunggangi Habib yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Saya nggak bermubahalah. Bahkan saya mengaminkan doanya dia yang katanya saya ditunggangi oleh oknum Habib yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah ya. Saya aminkan, ya Allah, kalau betul itu ada, ya Allah,
azab laknat saya secepatnya. Kalimatnya ya Allah, bahasa Arabnya Allahumma. Itu bukan sumpah. Kalau sumpah itu diawali dengan wallahi billahi tallahi. 3 itu. Atau menggunakan bahasa Indonesia demi Allah. Demi Allah. Kalau bahasa Arab wallahi billahi tallahi. Dan di konten saya tidak ada mengatakan wallahi billahi tallahi ataupun demi Allah, tapi yang saya panjatkan adalah ya Allah, ya Allah, Allahumma, ya Allah. Apabila yang dikatakan si Aldo dan gerombolannya itu betul, kalau saya ditunggangi oleh oknum Habib di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah, kalau saya melakukan penipuan donasi atas nama Rizik Bahar, FPI segala macam, maka ya Allah, laknat saya. Laknatmu itu nyata kepada pelaku kezaliman kebatilan, tapi saya mohon percepat laknat adab kepada saya secepat-cepatnya kalau itu betul. Doa. Kenapa panik? Kalau tidak melakukan, ngapain Anda bersumpah sampai sumpahnya bukan cuma demi Allah, ya? Sumpahnya nabatahil, thumma nabatahil. Mubahalah, bro. Pakai mubahalah. Pakai mubahalah. Kenapa? Udah tahu kan sejak kapan mubahalah mandiri itu ada di Indonesia? Jadi Gus Nur bukan pencetus mubahalah mandiri. Bukan. Dia cuma menerapkan ajaran mubahalah mandiri karena dia lihat menurut dia cocok, dia pakai. Ya silahkan. Bahkan saya juga mengimani hal tersebut, ya. Saya juga mempraktekkan hal tersebut dulu, meyakini hal tersebut. Meyakini itu saya dulu. Mubahalah tersebut. Cuman setelah saya pelajari, mubahalah di zaman Nabi itu apa sih ayatnya? Saya cari ayatnya. Oh, faqul ta'alau nada'u abana'ana wa abana'akum nisa'ana wa nisa'akum anfusana wa anfusakum thumma nabatahil an yaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Dalam hal akidah, dan harus persetujuan kedua belah pihak. Yang sekarang apa yang terjadi? Apakah dalam hal akidah? Yang kedua, apakah kedua belah pihak setuju? Nehi. Ayo yoy, Aldo, masih efek mubahalah? Tolol. Kalau efek mubahalah kalian itu nyata, ini saya udah berapa lama ngontenin si Bahar, ngontenin Bung Rizik itu. Kirim efek mubahalah ke saya, kirim. Bung Lubis mengatakan, Bahar itu pada hakikatnya, pada hakikinya itu dia sudah game over. Bahar dan Rizik juga yang menyeret Robitoh untuk game over bareng-bareng, rungkat berjamaah. Jadi Bahar itu sudah game over, itu sudah, dan saya bisa buktikan kalau Bahar sudah game over, mulai dari masalah nasabnya. Di sini umum tentang makna tentang secara umum, tapi tentang si Baharnya benar gak? Dia dari kelompok Balawi. Itu dulu. Kalau untuk si Bahar belum masuk ke masalah seperti ini, tentang tolak secara ilmiah, belum masuk ke situ, ujar Bung Lubis. Kirim efek mubahalah ke saya. Kirim kualat itu ke saya. Bisa nggak? Dan parahnya lagi gini. Ketika ada kejadian, mereka memakai ilmu coli, cocok logi, efek mubahalah sang imam, dahsyatnya efek mubahalah. Kalau betul itu efek mubahalahnya, ya, menurut kelompok itu musuh terbesar yang harus dirontokkan, yang harus ditumbahkan adalah istana presiden. Kenapa Jokowi nggak pernah kena efek mubahalah? Kenapa itu nggak kena? Bukankah saya masih ingat ceramahnya Bung Rizik itu? Istananya menjadi istana iblis. Ada itu. Itu musuh number wahid. Kenapa? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.